What you are about to see is according to the FBI. On the night of February 11th, 2005. Dijelaskan bahwa film ini berdasarkan pada kisah nyata di mana setiap tahun terjadi 1,4 juta kasus kekerasan di Amerika. Film akan menceritakan kisah Kristen McKay dan James Hoyt di malam mereka menginap di rumah musim semi keluarga Hoyt setelah menghadiri acara pernikahan teman mereka. There are people in danger? Yes, yes. Okay, can you tell me what street you're on? Dua bocah menemukan kejadian mengerikan di suatu tempat. Mereka sangat ketakutan sampai tak bisa menjelaskan kepada petugas 911 mengenai apa yang terjadi. Mereka mengatakan bahwa keadaan sangat-sangat kacau dan terdapat darah di mana-mana. Ini sepertinya adalah pasangan Kristen dan James yang akan menjadi fokus film. Mereka berdua baru saja pulang dari acara pernikahan salah satu temannya. Tapi di sini kita bisa melihat jika keduanya saling bertengkar dan diem-dieman. James sempat mengambil surat dari Kristen dan mengudut di sana. Sesampainya di rumah musim semi keluarga James, mereka saling tak bicara satu sama lain, entah apa masalahnya. Tetapi beberapa saat kemudian James mencoba berbicara dengan Kristen untuk sedikit mencairkan suasana. Tak lama Kristen mandi dan James menelpon temannya yang bernama Mike. James menceritakan bahwa rencana yang telah dia susun gagal dan akibatnya yaitu dirinya dan Kristen saling diem-dieman. Kita sepertinya langsung dibawa ke beberapa jam yang lalu saat James dan Kristen masih di acara pernikahan temannya. James mendatangi Kristen dan mengajaknya keluar. Omong punya omong, ternyata James langsung mengeluarkan sebuah kotak cincin dan ini kayaknya ya James ingin melamar Kristen guys. Dan kejadian setelahnya menunjukkan jika lamaran James sepertinya ditolak. James yang sudah terlanjur kecewa memilih ya diam saja. Bahkan acara yang telah dipersiapkan di rumahnya ikut gagal karena penolakan Kristen. James sama sakit hati dengan penolakan Kristen, kendati Kristen sendiri juga sudah berusaha meminta maaf kepadanya. Ya tentu sakit hati guys, walaupun James ini bisa dibilang orangnya tabah dan sabar. Tapi sepertinya memang ini bukan nolak yang Kristen emang gak mau gitu guys. Hanya saja dia belum siap untuk menikah dengan James. Buktinya setelah itu mereka sebenarnya masih mesra-mesra saja. Tapi saat itulah tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Sungguh aneh karena pada waktu itu menunjukkan pukul 4 pagi. Siapa orang yang bertamu jam segitu kan? Saat James buka, ternyata ada seorang wanita misterius yang menanyakan keberadaan orang bernama Tamara. Tentu saja James mengatakan tidak ada dan mungkin wanita itu salah rumah. Aneh guys. Belum lagi lampu terasnya tiba-tiba mati dan ini membuat wajah wanita tadi sulit dikenali. Setelah itu wanita tersebut pergi dan James bersama Kristen kembali ke dalam. James selalu menghidupkan perapian karena malam itu memang terasa sangat dingin. Dirinya juga bilang akan pergi sebentar menemui Mike karena ada suatu urusan. Dia mengatakan jika Kristen aman di rumah itu dan dia tidak akan lama pergi. Ya pagi hari atau agak siangan bakal balik lagi katanya. Dini hari sendiri dihabiskan Kristen memutar lagu agar tidak sepi-sepi sekali. Di tengah kesunyian itu tiba-tiba Kristen mendengar ada yang mengetok pintu rumahnya. Dan ternyata itu adalah wanita sebelumnya guys. Dia masih saja menanyakan soal Tamara dan Tamara. Sungguh aneh. Padahal sudah dikasih tahu jika Tamara nggak ada di sana. Kristen tentu saja ketakutan dengan kelakuan aneh wanita tersebut. Dia bahkan coba-coba cek di luar mana tahu terlihat wanita itu. Tapi dirinya tidak melihat apapun. Di saat itu juga perapiannya tiba-tiba seperti ditutup sehingga asap tidak bisa keluar melalui cerobong sehingga memicu alat pendeteksi kebakaran. Ketukan pintu itu lagi-lagi terjadi. Kali ini ketukannya lebih keras dan seakan-akan ingin mendobrak rumah Kristen. Dirinya langsung bergegas mencari telepon tapi sayangnya teleponnya mati. Dia lalu berinisiatif menggunakan telepon rumah dan untungnya bisa guys. Kristen menghubungi James dan memintanya segera pulang karena dia takut akan ketukan pintu itu. Tapi saat berbicara dengan James, telepon Kristen terputus. Dan saat itulah, waduh ini saya takut beneran guys. Apaan tuh ya? Kristen tidak sadar keberadaan orang bertopeng itu guys. Tapi saat dirinya berbalik, orang itu sudah tidak ada. Tapi Kristen sadar ada hal yang mencurigakan karena ada bunyi di ruangan tersebut. Dia pun mengambil pisau. Kristen semakin ketakutan tatkala melihat alat pendeteksi kebakaran yang berubah posisinya. Nah ini guys. Ketukan di pintu juga berulang kali terjadi. Ini berarti ada lebih dari satu orang yang datang ke sana. Karena tadi kan udah ada satu di dalam. Nah ini di luar ada juga berarti. Kristen semakin takut karena seperti ada yang mengeret-eret sesuatu di luar. Waduh ini kayaknya ada beberapa orang guys. Dan rumah pun terjebol. Pintu berhasil terbuka dan saat ini Kristen benar-benar ketakutan setengah mati.
Dirinya buru-buru kabur menuju kamar dan langsung menguncinya. Dia terus berteriak agar para orang-orang misterius itu berhenti. Dan saat itulah James datang, tapi anehnya dia bilang gak ada siapapun di sana. Ya benar juga, James pasti juga dari luar tadi guys. James lantas mengecek rumah, ruangan demi ruangan, tapi tidak ada apapun di sana. Yang saya heran, rumah ini gelap amat ya, apa nggak ada lampu gitu? Saat sedang mengecek itu, Kristen mencoba melihat ke jendela dan benar saja wanita aneh yang tadi sedang berdiri di halamannya. Entah mau apa sebenarnya orang itu guys. Tak lama wanita itu tiba-tiba pergi dan menghilang. James memutuskan akan mengambil HP-nya di mobil karena HP milik Kristen katanya sih ikut dicuri. Saat keluar, James melihat mobilnya sudah rusak parah, bahkan mesinnya juga tak dapat dihidupkan. Nah, semakin ngadi-ngadi nih guys, sebenarnya apa mau orang-orang misterius itu ya? Bahkan wanita edan itu muncul lagi tanpa berkata sepatah kata pun ketika James tanyai mau apa dia. Kristen bahkan ngajak James untuk masuk, ayo mas masuk, karena situasi semakin mencekam. Setelah melihat-lihat, James kembali masuk ke rumah dan mengobati tangan Kristen yang terluka. Tapi saat itulah James menyadari bahwa ada yang tak beres karena HP-nya tiba-tiba ada di dalam rumah. Pasti orang-orang itu sudah ada di rumahnya. James buru-buru mengajak Kristen pergi dari rumah tersebut sebelum para Edaners tadi muncul. Namun lagi-lagi saat sudah berhasil masuk ke dalam mobil, James dan Kristen kembali terhambat. Mereka sekarang terjebak di dalam rumah. Nggak tahu apakah ada orang-orang tadi di dalam atau tidak, tapi sekarang mereka nggak punya pilihan lain. James bergegas mencari shotgun yang kebetulan memang disimpan ayahnya di rumah itu. Setelah berhasil mendapatkannya, sekarang mereka menuju ke kamar dan dikagetkan dengan tulisan "Hello Hello" yang mengerikan. James mencari di mana peluru senjatanya dan alhamdulillah ketemu guys. Parahnya James ini nggak tahu cara memakai senjata tersebut. Kristen kaget karena James sih ngakunya dulu sering berburu dengan ayahnya. Tapi James mengaku itu bohong saja. Waduh gawat. Mereka kembali ke depan dan saat akan pergi itulah malah... Okay. Satu tembakan James membuat para Edaners tadi terdiam dan dirinya bersama Kristen langsung mencari tempat sembunyi sembari menodongkan shotgunnya. Mana tahu para Edaners tadi muncul dan tinggal di door saja. Tapi masalahnya Mike malah tiba-tiba datang ke sana lebih awal. Rencananya Mike agak siangan untuk menjemput James guys. Mike yang tidak tahu apa-apa malah ikut menjadi sasaran teror dari para Edaners. Mike lantas mencoba untuk masuk ke rumah James dan dia pun sudah curiga kalau sebenarnya telah terjadi hal-hal yang tidak beres. Mike semakin mengecek dan dia tidak sadar kalau ada orang di belakangnya. Dan di momen itulah petaka datang. I turned 21 and me to blame 'cause mama. James tak sadar dia telah menembak Mike dan mengiranya itu adalah para Edaners. James baru menyadari itu adalah Mike ketika mengecek keadaan tubuh tersebut guys. James shock berat karena telah membunuh sahabatnya sendiri. Dia minta Kristen untuk sembunyi karena dirinya sudah tidak tahu mau apa lagi. Dia ingin menghabisi para Edaners itu. Bahkan para Edaners tersebut menuliskan bahwa James adalah pembunuh. Waduh. James menyuruh Kristen untuk mencari tempat sembunyi, sedangkan dirinya akan mengincar satu persatu para Edaners di luar. James pun perlahan-lahan mengendap-endap di semak-semak dan melihat salah satu dari mereka. Dan inilah Kristen hanya bisa terdiam. Dirinya juga tak sadar salah satu pria bertopeng edan juga sedang mencarinya. Kristen lalu buru-buru pergi menuju gudang di mana James mengatakan di sanalah Kristen harus sembunyi. Tapi Kristen tersandung dan mengakibatkan kakinya terkilir. Dia juga tak sadar ada satu orang bertopeng di belakangnya. Tapi anehnya orang-orang ini hanya gitu saja guys, nggak pernah langsung menyerang gitu loh, kecuali ke James tadi yang mau nembak. Kristen sampai di gudang dan berusaha menghubungi seseorang lewat radio, tapi radionya tidak berfungsi. Makin panik ketika dia mendengar ada suara di luar seperti suara mesin. Dan dia terus mencoba radionya dan tiba-tiba... Kristen kabur lagi dan sebenarnya dia ini hanya dipermainkan. Ditakutin sana-sini tapi belum tahu apa maksudnya. Saat sampai di dalam rumah, lampu pun dimatikan dan Kristen yang sudah benar-benar takut mencari cara sembunyi karena satu orang bertopeng sedang mencarinya. Namun persembunyian Kristen tidaklah bertahan lama karena sepandai-pandai tupai melompat, ia kena juga.
Kristen sekarang harus berhadapan dengan orang tersebut. Dia tanya mau apa sebenarnya orang itu dan mengapa harus seperti itu. James selalu dikeluarkan dan disinilah kepanikan semakin bertambah. Kristen berusaha kabur lagi, tapi apa daya dia sekarang harus ditangkap juga. Hari kemudian sudah terang yang berarti sudah pagi. James dan Kristen diikat tanpa ada pembicaraan apapun. Dan disinilah para Edanas tadi akhirnya membuka topengnya guys, tapi tidak diperlihatkan wajahnya seperti apa. Bahkan tanpa aba-aba apapun dan tanpa ngomong apapun, mereka malah mencucuk James. You can stop. You can stop. Wadidaw, sebenarnya apa mau orang-orang ini sampai James dan Kristen jadi korban? Keadaan kacau dan Kristen masih terbangun. Dia mendengar telepon milik Mike berbunyi dan berusaha menggapainya. Namun telepon tersebut mati dan satu orang bertopeng ternyata masih ada di sana. Dia mengambil telepon itu dan meninggalkan Kristen. Scene langsung berubah ketika tiga Edaners tadi sudah meninggalkan rumah James. Mereka bertemu dengan dua bocah yang kebetulan berpapasan dengan mereka. Satu orang meminta selebaran yang sepertinya soal kehidupan Kristen gitu guys. Nah, bocah itu kemudian memberikannya. Setelah itu mereka pergi dan kita diperlihatkan kembali ke scene awal film di mana dua bocah tadi masuk ke dalam rumah Jamie yang sudah sangat kacau. Dua bocah ini melihat James yang sudah tergeletak meninggal, begitupun yang satunya. Oke guys, begitu saja film The Strangers yang mantap lah. Yang masih buat saya penasaran adalah apa maksud teror dari ketiga orang misterius itu ya guys. Yang tahu komen-komen dong di bawah. Oke, guys.